Pak Agus, ini kan polemik terkait Ruben dan Sarwenda masih bergulir ya, dan bahkan sudah memasuki sidang kedua dan bakal ada sidang ketiga dan berikutnya untuk tahap mediasi. Kemarin tahap mediasi pertama itu belum menemui titik kesepakatan melihat polemik kasus Ruben dan Sarwenda yang masih berjalan. Mungkin sebagai Komnas Anak melihatnya seperti apa sih dari Pak Agus sendiri? Iya, kalau sampai di titik ini kan Ruben mengajukan hak perwalian anak berarti menurut dia dan pengacara ada data-data tambahan yang bisa disampaikan ke hakim ya pengadilan untuk bisa memindahkan hak perwalian anak ke Ruben ya. Itu satu poin ya, tapi menurut saya sebetulnya perpindahan ini tidak apa namanya eh, sebetulnya sama aja ketika anak ada di Sarawenda dan Ruben, sebetulnya posisi kedua orang tua itu ada wajib untuk memberikan waktu atau anak wajib mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak, ayah dan ibunya. Sebetulnya hanya pindah tempat aja, tapi kewajiban orang tua, haknya anak wajib dipenuhi tetap sama seperti itu. Nah, kalau mengenai mediasi dengan diajukan hak perwalian anak artinya kan memang mediasi nggak terpenuhi seperti itu. Harusnya kan ini semua bisa diperbincangkan sebetulnya dari fase yang lama apa yang nggak jalan itu harusnya bisa dikomunikasikan. Disitulah peranan orang tua dan peranan orang dewasa sebetulnya. Dari Pak Agus sendiri mungkin ada solusi nggak sih mungkin atau polemik yang tengah berlangsung ini untuk kedua belah pihak? Sebetulnya simpel ya. Saya berkali-kali katakan sama rekan-rekan media, kalau memang kita sayang sama anak kita, apapun masalahnya antara orang tua itu dibuang dulu, fokus kepada kepentingan anak. Kepentingan anak apa sih? Tercukupi hidupannya, pendidikannya, kasih sayangnya yang terutama. Ayo dong sama-sama bersatu untuk memberikan kasih sayang utuh kepada anak. Itu aja. Makanya saya akhirnya jadi mencurigai ada apa kok ini problem ini tidak bisa terselesaikan. Menurut saya sesuatu hal yang mudah kok sebetulnya. Jangan sampai juga ya, ini kan kalangan selebritis, pesan saya jangan juga sampai ini memanfaatkan apa berita ini terus beredar di sosial media, di TV dan sebagainya untuk mendongkrak kepopuleran mereka atau meraih sesuatu demi apa namanya populernya mereka, tapi melupakan hanya anak sebetulnya itu. Dari pandangan Pak Agus nih, mungkin melihat sidang yang terus berlarut untuk kedua belah pihak ini kan Ruben ingin mendapatkan hak asuh anak terkait alasan dia selama 6 bulan tidak tahu lah mungkin menemui kesulitan untuk bertemu anak, sedangkan itu alasan dia untuk menggugat ya, salah satunya katanya mungkin adanya eksploitasi anak. Di satu sisi Sarwenda juga membantah terkait pernyataan itu dan dia ingin mempertahankan hak asuh anak itu. Mungkin di dalam persidangan nanti dari gambaran Pak Agus sendiri siapa sih mungkin yang akan bisa mendapatkan hak tersebut gitu? Kalau itu kewenangan pengadilan ya memutuskan nanti apakah data-data yang dibawa oleh kuasa hukum Ruben itu memenuhi untuk hak perwalian anak dipindahkan gitu. Tapi menurut saya kami nggak fokus di situ. Komnas Perlindungan Anak fokus bagaimana sebetulnya pemenuhan hak anak. Sebetulnya itu karena walaupun nanti berpindah sekali lagi berpindah ke Ruben, haknya anak tetap harus mendapatkan kasih sayang utuh, waktu, perhatian, kemudian hak pendidikan, sekolah dan sebagainya gitu. Itu paling penting sih. Maksud saya ini kan menurut saya bukan hal yang sulit untuk dibicarakan sebetulnya. Bukan hal yang sulit untuk dimediasikan. Nah, akhirnya saya berpikir ada apa ini berita ini 5 bulan ada ya, 5 bulan belum selesai. Ayo dong sekali lagi
pikirkan juga anak dan buktikan kalau memang kita sayang sama anak, ya kita harus fokus pada anak sebetulnya. Tapi kan kalau dilihat dari media sosial itu ramai ya, dari pihak baik pihak Ruben mungkin saling mengklaim lah, bisa dibilang bisa dibilang kata pihak Ruben ini Tebak Saruna ini itu sebenarnya gimana sih, mungkin dari Pak Agus sendiri melihat seperti itu ya? Ya itu haknya Ruben ya untuk bisa untuk mengajukan, itu haknya Ruben sebetulnya. Tapi saya lebih suka dengan ini, kan bukan hal yang sulit sebenarnya dibicarain. Ada apa sih sebenarnya kok bisa sampai melebar, bahkan melebar kasusnya kemana-mana di luar dari anak. Sekali lagi saya minta tolong juga ini kepada Ruben dan Sarwenda. Betul-betul lah kalau kalau memang cinta sama anak, sayang sama anak, ayo selesaikan masalah ini bersama-sama. Gitu. Tinggal dibicarakan apa nanti ke depannya, anak berapa hari di Sarwenda, anak berapa hari di Ruben, begini apa pendidikannya itu dibicarain, dan harusnya nggak sulit ya seperti itu. Harusnya mungkin dari pandangannya Pak Agus sebenarnya harusnya ini sebenarnya masalah simpel tapi dipertemukan saja mungkin. Dipertemukan, harusnya dipertemukan. Ya itu tadi, buang egonya masing-masing. Ini kan yang dilihat adalah kepentingan orang dewasanya, yang satu artinya melupakan anak justru sebetulnya. Ngomongin hak anak, ngomongin sayang anak, justru melupakan anak sebetulnya. Gitu. Oke, mungkin dari Bapak sendiri kan juga tahu ya, ini kan si Ruben gugat hak asuh di usia anaknya yang masih yang 12 tahun, Ya. di mana nantinya juga 2 tahun lagi si anak akan diberi hak untuk memilih mau ikut siapa gitu. Nah, dari Bapak sendiri gimana, mungkin egois gak sih melihat itu gitu, karena terkesan kayak terburu-buru juga, terkesan juga kayak bagaimanapun kan ibu adalah ininya anak-anak ya, bentengnya anak-anak gitu, seperti apa Pak? Mungkin begini ya, anak itu tidak lahir dari seorang ibu. Anak itu lahir melalui ibu. Artinya apa? Anak itu bukan barang yang ingin dimiliki. Bukan barang dia. Let's say katakanlah sampai umur berapa mau dimiliki. Karena nanti dia dewasa, dia nikah, dia pergi lagi ke suaminya kalau anak perempuan ya. Seperti itu. Justru yang paling penting adalah hari ini untuk Ruben dan Sarwenda, perlihatkanlah kalian berdua sebagai orang dewasa yang bijak, sebagai orang tua yang bijak. Itu nanti akan di-capture anak-anak. Ingat loh. Dan mereka akan capture itu nanti bisa dibawa sampai dewasa. Jadi hari ini berikan kasih sayang utuh, buang semua masalah-masalah orang dewasa, fokus sayangi anak-anak. Justru hari ini kalian berdua memperlihatkan ternyata orang dewasa begini ya, saling rebut, saling apalah dan sebagainya. Itu nanti yang di capture anak-anak. Ingat, itu bisa dibawa sampai mereka dewasa. Makanya sekali lagi, anak itu bukan properti yang harus dimiliki. Jadi sebetulnya kita nggak ada terlalu perbedaan jauh antara anak dimiliki ya. Kecuali mungkin nanti terbukti ekstrim ya, ada sesuatu hal yang ekstrim, katakan bahwa satu pihak itu memang benar-benar nggak layak untuk mendidik anak, seperti itu. Kalau ada isu atau ada yang ekstrim sehingga salah satu pihak ya, misalnya eksploitasi juga nggak diperbolehkan, atau yang lainnya seperti itu. Itu sih. Mungkin ada langkah yang harus diambil atau ada langkah nggak sih Pak yang bisa menyelesaikan ini, karena ini kan nggak hanya tentang anak ya, tapi tentang keegoisan antara kedua orang tua yang dimana dia juga nggak mau ngalah, jelas banget dari keduanya terlihat nggak mau ngalah gitu. Nah mungkin untuk langkah selanjutnya atau yang bisa lebih pakem gitu untuk menyelesaikan, karena di sini aja Komnas Perlindungan Anak menawarkan untuk Sarwenda dan Ruben Onsu ya, beserta dengan tim pengacaranya, ayo datangi kantor kami, yuk kita selesaikan sama-sama.
kalau memang menemukan kesulitan untuk mediasi selama ini. Kami akan bantu bagaimana kepentingan terbaik anak yang harus kita pikirkan. Tapi bisa dibilang dengan mereka menggugat itu malah mereka yang menjadi terkesan bahwa anak ini dijadikan tameng gitu untuk yang mereka berdua gitu nggak sih Pak? Kalau saya mengikuti ya, tapi nanti kan mungkin data-datanya ada di ya Ruben ya, sebetulnya tidak terlalu, katakanlah isunya nggak terlalu apa, saya pikir untuk pantas untuk diajukan perwalian anak dirubah ke Ruben sebetulnya ya, kecuali ada hal lain yang di luar itu yang saya nggak ketahui. Ini kan terakhir kan permasalahan antara pembagian waktu, Ruben merasa tidak dipertemukan dengan anaknya, kemudian sebaliknya Sarwenda alasannya tidak memberikan nafkah untuk biaya anaknya. Itu kan yang saling diperdebatkan selama ini, dan itu sesuatu hal yang mudah gitu. Tapi saya nggak tahu apa ada di luar itu sehingga pihak Ruben mengajukan hak perwalian anak seperti itu. Kalau tentang anak dieksploitasi, memang kita juga mengecam Sarwenda beberapa waktu lalu yang membawa anak untuk masuk ke live streamingnya. Nah itu memang tidak boleh. Tapi apakah itu nggak bisa dibicarakan misalnya? Terus juga ini malah jadi semakin melebar Pak, mereka saling membuka aib yang mungkin juga di luar dari urusan anak. Ini kan jadinya melebar kemana-mana gitu Pak. Mungkin seperti apa? Nah itu sebetulnya masing-masing kan udah berpisah. Sebetulnya hanya tinggal anak yang dipikirkan. Semua udah berpisah kan, udah mantan suami, mantan istri. Apalagi yang mau dibicarain? Udah mantan. Tapi kalau anak kan tetap orang tua, nggak ada mantan orang tua. Jadi fokus balik lagi ke hak anak. Gitu. Saya yakin kalau nanti anaknya diperiksa psikolog, nanti pasti ada muncul beberapa catatan-catatan ya. Sekian lama kasus ini bergulir terus. Itu. Mungkin kalau ada tindakan yang lebih gitu kayak misalnya menjemput anak misalnya gitu Pak, atau seperti apa, karena kita kurang tahu juga nih untuk hal kayak gitu, mungkin nggak untuk psikolog kayak sebenarnya bukan paksaan sih, tapi kayak ini sudah terlalu cukup lama dan bahaya kalau dibiarkan terlalu lama juga. Bisa juga kalau nanti kita pikirkan bahwa ini terus berlarut-larut, tidak menemukan titik terang, termasuk perwalian anak, kita bisa nanti juga kirimkan panggilan, karena anak juga perlu mendapatkan bantuan, termasuk pemenuhan hak anaknya untuk misalnya pendidikan sudah dapat, kesehatan, katakan begitu. Ya kita bisa, sebetulnya beberapa waktu lalu di media saya sempat bilang dari Komnas Perlindungan Anak, siap kita untuk memberikan tenaga psikolog untuk membantu memeriksa anaknya ya.